Bu. Terima kasih. Oke. Tolong ingatkan saya ya kalau misalnya saya belum nge-record kuliah karena sering lupa untuk merecord. Jadi di sini untuk grafik stem dan leaf itu intinya kalian lihat dulu jangkauan datanya, yaitu data terbesarnya ke data terkecilnya. Nah kalau jangkauannya itu terlalu tinggi, nah kalian lihat apakah ada data yang bisa kalian jadikan sebagai outlier. Nah ini kita lihat bahwa konsentrasi itu dia berkumpul di antara 127 sampai 134, ya kan? Nah, 12,8 di sini ini kan tidak punya teman. Dari 12,8 sampai 126 itu tidak ada data. Sehingga kita bisa anggap 12,8 itu sebagai data outlier atau data pencilan kita. Sehingga bisa kita tidak masukkan ke grafik stem dan leaf-nya. Oke, dimengerti dulu. Bu, saya izin Ya. bertanya. Oke, monggo. Apa data outlier itu ada batasannya ya, Bu? Kalau misalkan kita lihat range-nya misalnya 127, 128, 129, 130, habis itu ada range jauh gitu, habis itu sampai 1000 gitu, tapi bagi kumpulan datanya itu pas setengah-setengah gitu. Sebenarnya untuk melihat data itu sebagai data outlier atau tidak itu tidak ada kriterianya ya. Jadi data outlier itu bisa kita anggap misalnya data yang memang dia tidak berada di sekumpulan data-data yang lain. Jadi dia seperti terpisah, dia seperti menyendiri. Nah, itu bisa kita sebut sebagai data outlier. Kemudian data outlier itu jumlahnya sedikit. Tidak bisa kita misalnya, oh ini ada 2 kelompok, terus saya hilangkan salah satu kelompok, itu tidak bisa. Karena nanti itu representasi data kalian pasti akan sangat jelek. Nah, data outlier itu yang bisa kita anggap sebagai data outlier, dia itu nilainya pasti di bawah, terlalu bawah atau terlalu tinggi daripada data dibandingkan dengan data-data lainnya, dan jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Misalnya hanya ada kurang dari 10, itu bisa kita sebut sebagai data outlier. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini ada yang raise hand, Mbak Anis dulu. Baik, izin bertanya, Bu. Kalau seumpamanya ada data yang kayak di tengah-tengah data utama dengan data outlier itu gimana ya, Bu? Jadi kayak seumpamanya data utamanya itu ada di range 100, terus data outlier-nya itu ada di range 500, sedangkan di range 300 itu ada kayak 1-2 datanya gitu. Terus itu bagaimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa, berarti itu kita bisa anggap dia sebagai data pencilan kita. Jadi data pencilan itu kalau kalian gambar scatter plot itu maksudnya misalnya di X1 nilainya 130,8, di 2 jadi nanti gambar XY-nya, X-nya itu menyatakan data keberapa, Y-nya itu nilainya. Jadi misalnya nanti 130,8 gitu ya, misalnya di sini 129,9 di sini dan di sini. Nah, nanti kan ada yang misalnya tadi harganya 300 ada ya. Tapi kemudian dia ada outlier di sini 500. Ya sudah, ini kita anggap sebagai outlier karena kita lihat dia terpencil sendiri kan dibandingkan dengan kumpulan data yang lain. Berarti yang 300 tadi juga masuknya di data outlier ya, Bu? Tergantung, ada tidak yang data 300 itu kalau kita lihat data-data yang lain dia masuk kemana? Kalau dia juga terpencil sendiri, itu bisa kita masukkan sebagai data outlier. Misalnya kalau yang lain itu 150, terus kemudian
Di sini dia hanya berkisar di antara 110 sampai 150. Kemudian ada 300, kemudian ada 500. Berarti 300 dan 500 itu bisa kita sebut sebagai outlier. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian Mbak Katarina. Iya Bu, saya izin bertanya. Untuk penulisan stem dan leaf-nya yang di bagian bawah itu, kan kalau leaf sama dengan 0,1. Terus saya nangkapnya itu kan tinggal dikaliin kan. Jadi misalnya 0,1 dikali 5 gitu jadinya 0,5 kan dia. Kalau yang stemnya itu 100, terus maksudnya dia 100 ratusan dia, 127 berarti. Kayak seperti ini. Oh, ini kan 40 ya. Berarti di sini stemnya bentar. 1 berarti. Oh, maaf. Jadi di sini stemnya 1. Iya, Bu. Itu yang saya maksudnya. Makasih, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lain? Ya, Mbak Laura? Permisi Bu, saya izin bertanya mengenai yang tadi grafik stem and leaf di data EQ 64 mahasiswa. Di situ kan masih ada puluhan ya Bu, kayak 60 sampai 90. Tapi juga ada 100 sampai 140 itu masih termasuk dalam data. Nah itu berarti keterangan di stem dan leaf-nya itu bagaimana ya? Bukan ada puluhan sama ratusan. Stemnya nanti 10, leaf-nya 1. Jadi kan 6 kali 10, 60 tambah 8, 68, 75. Nah, 10 kali 10 kan 100 nanti. Dia ada 102, 105, 107, dan sebagainya. Seperti itu. Berarti, izin konfirmasi Bu, berarti untuk keterangan di stemnya itu tinggal dikalikan ya Bu, bukan misalnya 10 itu puluhan, 100 itu ratusan begitu. Kayaknya kemarin saya ada salah ya. Ini seperti kayak kita mengalihkan tuh Mbak. Jadi yang kalau di data penghasilan kan 4 kali 10, 40, 3 kali 1, 3. Jadi ini satuan, kemudian ini puluhannya jadi 43, kayak gitu. Nah kalau di sini 6 kali 10 kan 60, kemudian 8 kali 1 kan 8, jadi ini 68. Nah nanti kalau 10 kali 10 kan 100, jadi ini 102, 105, dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, sekarang Mbak Putri. Bertanya Bu, kalau dari stemnya itu udah satuan, berarti leaf-nya 0 gitu Bu, atau gimana? Terima kasih. Stemnya satuan, leaf-nya tergantung. Kalau ada komanya dia 0,1. Kalau nggak ada komanya, berarti 0 nggak apa-apa? Kan harus 2 digit. Terima kasih. Ya. Jadi diingat ya, kalau stem dan leaf itu data berupa angka dengan minimal dia 2 digit. Ya, sekarang Mbak Dela. Ibu izin bertanya untuk yang contoh kedua, Ibu. Oke. Ini kan 127-nya kan cuma 1 ya, Ibu. Sedangkan 128-nya kosong kan, Ibu. Terus atasnya tuh juga kosong kan. Itu 127 bisa dimasukin ke data outlier nggak, Bu? Soalnya 128-nya kosong. Tidak, karena kan nilainya tidak terlalu jauh dengan 129. Oh, berarti 127 masih masuk ya, Ibu? Masih masuk, walaupun 128 tidak ada data di situ. Namun kita lihat, ini kan perkumpulannya 127, 128, 129 itu kan dekat ya. Misalnya 127 di sini, 128 di sini, 129 di sini. Nah, outlier itu dia terpencil, misalnya. Kalau yang di sini kan berarti dia outliernya di bawah ya. Jadi yang kita punya ini 127, 128, misalnya 128 nggak ada, 129. Ini ada 12,8. Ini kan terpencil di sini. 130, 131, dan sebagainya. Baik, jadi ciri khas outlier itu nilainya biasanya terlalu besar dibandingkan dengan data-data yang lain atau terlalu kecil dibandingkan dengan data-data yang lain. Dan jumlahnya sedikit. Itu outlier.
Baik Ibu, terima kasih. Oke. Sekarang Mbak Filda. Maaf Bu, izin bertanya, itu kalau misalnya nanti data-data ini dihitung, data outlier itu dikecualikan juga dari perhitungan atau enggak ya Bu? Kalau memang kalau datanya sedikit ya, kalau 20 begini, itu kan tidak perlu kita kecualikan, tidak apa-apa. Karena pada waktu penghitungan analisisnya ya. Namun kalau penyajian datanya boleh. Tapi nanti kalau misalnya kalian punya 1000 data, kemudian pencilannya ada 5 gitu. Berarti itu tidak apa-apa. Tidak perlu kalian anggap dimasukkan ke untuk proses analisis datanya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Sekarang Mbak Bella Marsha. Baik Bu, terima kasih. Izin tanya, kan itu tadi yang 128 tetap ditulis walaupun datanya nggak ada. Terus yang 127 itu kan nggak ada 0,1. Nah, apa yang bedain di tulisannya itu kalau kan sama-sama nggak ada tulisan lift-nya, toh Bu? Nah, itu apa yang bedain? Itu ada datanya sama nggak? 0. Oh, ya. Ya sudah, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Jessica? Ya Bu, izin bertanya. Kan itu ada outlier-nya kan Bu. Nanti kan Ibu sebelumnya bilang kalau misalnya datanya itu ribuan, sedangkan outlier-nya itu misalnya ada 5, itu kan nggak dihitung gitu kan Bu outlier-nya, jadi kayak dibuang gitu. Nah itu bukannya tidak mengakibatkan ketidakakuratan data ya Bu? Kalau memang datanya hanya sedikit, itu biasanya kadang kalau nanti kalian sudah belajar proses analisa data, untuk penyederhanaan data nanti kita akan membuang data-data outlier. Karena biasanya data outlier itu bisa memperburuk atau memperburuk min kita gitu loh. Karena dia pencilan. Jadi misalnya ada 1000 data di antara 127 sampai 134. Kemudian ada 5 data di 500. Nah, nanti kan min pendapatan, misalnya pendapatan penduduk ya, ini 127.000, kemudian sampai 134.000. Nah, kita ada 1000 penduduk. Nah, kemudian kita ada 5 penduduk yang pendapatannya di atas 500. Nah, itu kan nanti juga kayak memperburuk min kita loh. Rata-rata pendapatan kita itu kan paling tidak dari 1000 orang, itu kan rata-ratanya dia hanya berada di sini, ya kan? Walaupun 5 orang tadi itu punya pendapatan di atas 500 misalnya. Kalau kita hilangkan mereka, itu kan sebenarnya tidak mengurangi makna kan, karena kita hanya melihat rata-ratanya. Karena 1000 dibanding 995 dibanding 5 itu kan tetap 995. Jadi nanti kalau kalian pada saat pengolahan analisis data, misalnya kalian punya data, pasti kalian ada yang namanya penyederhanaan data atau penataan data. Nah, di situ, yang di sini, proses di sini, kalian bisa, saya pernah bilang yang kemarin itu, ada proses di mana nanti kalian bisa mendelete data, itu biasanya data-data outlier, atau melengkapi data yang tidak lengkap. Nah, di sini, di data pengolahan, penyederhanaan, dan penataan data. Oh, baik Bu, terima kasih. Berarti outlier-nya itu dibuang biar tujuannya min-nya itu nggak hancur gitu ya Bu? Iya. Karena kan nanti kalau masuk data yang terlalu besar atau terlalu kecil, rata-ratanya jadi kurang akurat gitu ya Bu? Ya. Misalnya ya, kalau kita pendapatan di sini, dari 127, misalnya 100, rata-rata pendapatan per bulannya hanya misalnya 1,27 juta, 1,28 juta, dan seterusnya. Kita punya 995 orang yang berada di sekitar ini. Kemudian ada 5 orang yang pendapatannya di atas 5 miliar. Minnya kan jadi jelek kan? Dia tidak merepresentasikan sebenarnya paling banyak itu
di penduduk 995 itu hanya terletak di atas 1 juta sampai 2 juta seperti itu. Jadi itu bisa kita hilangkan. Oke, Bu, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam menggambar grafik data. Jadi di sini misalnya ini data penggunaan operating system pada komputer. Misalnya yang menggunakan Macintosh itu ada di atas 300, kemudian Windows itu di atas 50, kemudian yang Linux itu misalnya di atas ini di bawah 50 untuk Windows, kemudian Linux itu di atas 50. Nah, kadang banyak orang itu ingin menampilkan grafik itu yang semenarik mungkin, sehingga dia menggunakan simbol untuk merepresentasikan bahwa penggunaan itu besar, kecil, atau sedang. Jadi seperti di sini, misalnya ini untuk Linux itu agak besar, kemudian Windows kecil, dan Macintosh itu dia besar sekali. Namun di sini bisa, kalau kita sajikan seperti ini, kita bisa salah menginterpretasikannya. Jadi misalkan kita bisa lihat saja, oh ternyata memang Macintosh yang paling besar penggunaannya. Namun di sini kita agak tidak bisa melihat, sukar melihat bahwa Macintosh itu berapa sih penggunaannya? Apakah nanti puncaknya itu di sini untuk penghitungan banyaknya, atau di mana? Nah, ini masih dalam pertanyaan. Kemudian nanti Windows itu berapa dan Linux itu berapa? Karena kita tidak tahu ini merepresentasikan data berapa. Nah, kemudian jika kita bandingkan Macintosh sama Linux, itu berapa kalinya? Nah, di sini juga kurang jelas. Apakah ini akan menjadi 10 kalinya kah atau hanya 2 kalinya kah? Karena kalau kita perbesar misalnya gambarnya di sini 2 kali, itu tidak akan sebesar ini. Ya kan? Nah, itu kesalahan dalam menggambar grafik data. Jadi kalau memang mau memperlihatkan bahwa perbedaan dalam penggunaan operating system, gunakan saja yang diagram batang atau diagram lingkaran. Itu nanti lebih mudah terlihat di situ. Nah, kesalahan dalam menggambar grafik yang kedua itu adalah batas bawahnya itu tidak mulai dari 0. Di sini mulai dari 50. Jadi ini kalau orang yang tidak teliti nanti dikira oh ini ada di sekitar kemungkinan 100. Atau di sini oh ini sekitar kok sedikit sekali ya 40. Nah, kalau untuk penggunaan grafik data seperti ini biasanya kita bisa menggunakan yang ada seperti resistor begini, nanti di sini 0. Jadi permulaan itu pasti selalu dari 0. Nah, penggambaran grafik data 3 yang selanjutnya, kesalahannya itu adalah kita menggambarkan data kualitatif dalam bentuk grafik diagram garis. Jadi di sini itu kan data dari jumlah permainan kartu, blackjack, bridge, dan poker sampai spades itu di hari Rabu dan di hari Minggu. Nah, di sini kan kita hanya membandingkan, kita hanya mau melihat berapa sih kalau blackjack di hari Rabu atau di hari Rabu berapa, di hari Minggu berapa, bridge kemudian di hari Rabu berapa, di hari Minggu berapa. Nah, dia bukan data kontinu. Jadi jangan menggunakan diagram garis, karena diagram garis itu biasanya kita gunakan kalau datanya kontinu, seperti data dari grafik penambahan kasus positif di Indonesia. Itu kan
biasanya digambarkan dalam diagram grafik yang begini. Karena data yang di sini itu kontinu. Dia tanggal kan, menyatakan hari ini berapa, besok berapa, dan seterusnya. Nah, di sini ini kan datanya kualitatif. Jadi gunakan saja misalnya diagram batang ataupun diagram lingkaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya. Sebenarnya itu pertanyaan tadi, tapi saya belum sempat tanya. Kalau misalnya di data itu ada ratusan, puluhan, sama desimal, itu timnya berapa ya, Bu? Maaf. Puluhan, ratusan, desimal. Desimal. Stimnya nanti yang puluhan. Kan stim itu menandakan yang kalau punya data misalnya di sini 101, berarti kan yang 10 itu kita bisa nyatakan sebagai stim, dan yang belakang ini leaf-nya. Nah, berarti kalau ada puluhan, satuan, dan desimal, itu seperti ini. Jadi ini nanti, kalau nanti ada puluhan ya, misalnya, saya ini nanti ada 12, kemudian 13, 14, 15, terlalu jauh. Maaf, Bu, ratusan, puluhan, dan desimal. Ratusan, puluhan, dan desimal. Ya, berarti kan misalnya ada 80, 90, 8, 9, nanti 81, 82 gitu kan maksudnya? Ya, maksudnya dari 100 berapa, kemudian ke 80 berapa, kemudian ke 1, sekian gitu. Ya, pakai saja yang itu. Yang leaf-nya kamu anggap sebagai desimalnya, ambil leaf-nya sebagai desimalnya, nanti stimnya itu berarti dari puluhan sampai ratusannya yang di depan komanya. Berarti di situ kan nanti stimnya 10. Atau stimnya 1, tergantung datanya. Kalau di sini kan 127, 128, berarti stimnya 1. Nah, nanti kalau ada puluhan, misalnya 91, 91, 92, dan seterusnya. Itu bisa. Seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya. Ya. Data kualitatif itu data diskrit. Data kualitatif itu bukan data diskrit, tapi dia data kelompok, data kualitatif. Jadi misalnya laki-laki, perempuan, itu kualitatif. Kalau diskrit, itu misalnya banyaknya mahasiswa. Jadi kalau misalnya saya mau lihat banyaknya mahasiswa teknologi pertanian. Ini apa sih? Biologi maksudnya. Berarti kan di situ nanti ada angkatan kan. Misalnya angkatan 2021 ada berapa mahasiswa, 2022 ada berapa mahasiswa, 2023 ada berapa mahasiswa. Nah, itu termasuk data yang diskrit. Karena banyaknya itu dia bilangan bulat dan dia tidak kontinu kan? Karena angkatan 2020 dan angkatan 2021 kan berbeda. Oke, kita istirahat sebentar, sekitar 10 menit sambil ada azan, kita berhenti sejenak.
Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dalam kesalahan menggambar grafik? Atau Mbak, siapa tadi yang terakhir menanyakan setelah jeda azan tadi, sebelum jeda azan? Oke, ada pertanyaan tidak? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, setelah kita bicara mengenai penyajian data, kita akan bicara mengenai ukuran, lokasi, dan dispersi. Yang pertama akan kita bicarakan adalah mengenai ukuran lokasi, yaitu kita mau melihat ukuran sepanjang garis horizontal yang letaknya di tengah distribusi data. Jadi di sini nilainya itu cenderung terletak di urutan tengah atau pusat setelah datanya diurutkan. Jadi contoh ukuran lokasi itu kita akan menghitung min, min terbobot, median, kuartil, dan modus. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menghitung min, min terbobot, median, kuartil, dan modus, kita bicarakan dulu mengenai notasi himpunan data. Data statistik itu biasanya dilambungkan dengan huruf kapital. Misalnya X besar, Y besar yang dilengkapi dengan indeks. Nah, indeks di sini itu menandakan data keberapa. Jadi contohnya misalnya yang dari data penghasilan buruh kita. Nah, X itu menyatakan penghasilan mingguan buruh. Dengan I-nya itu menyatakan data keberapa. Jadi ini data pertama itu 58, data kedua 72, data ke-10 73, dan data ke-40 itu 75. Jadi kalau kita lihat data mentah kita, di sini ini X1, X2, di sini adalah X10, dan ini X40. Nanti X11-nya di sini, X11. Nah, itu. Itu untuk notasi datanya. Nah, kemudian kita punya yang namanya notasi sigma. Nah, yang ini itu bacanya sigma. Ini dibaca sigma. Jadi sigma I dari 1 sampai N XI itu definisinya adalah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai ke XN. Nah, kalau kita punya double sigma seperti ini, kalian jalankan salah satunya dulu. Jadi misalnya di sini itu kita punya sigma I dari 1 sampai N, kemudian sigma J dari 1 sampai M, XIJ, kita jalankan I-nya dulu misalnya. Itu berarti sama dengan sigma J dari 1 sampai M, X1J, ditambah sigma J dari 1 sampai M, X2J, dan seterusnya sampai sigma J dari 1 sampai M, XNJ. Nah, baru kita jabarkan yang di sini, sigma-nya ini. Jadi J dari 1 sampai M dari X1J itu maksudnya adalah X11 tambah X12 dan seterusnya sampai XMJ. Dan di sini adalah X21 tambah X22 ditambah sampai dengan XMJ. Kemudian yang terakhir itu adalah XN1 tambah XN2 dan seterusnya sampai XMJ. XMM, maaf. Nah, jadi yang ini itu adalah jumlahan di sini, kemudian yang kedua di sini itu yang di sini. Nah, yang terakhir ini itu adalah yang ini. Jadi dia jumlahan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara aturan sigmanya, aturan dari notasi sigma. Jadi kalau kita punya XI-nya itu adalah sama dengan suatu konstanta untuk setiap I, maka nanti sigma I dari 1 sampai N dari XI itu akan sama dengan N kali K. Jadi K-nya kita jumlahkan sebanyak N. Itu artinya berarti kita kalikan N dengan K-nya. Nah, kalau K-nya itu suatu konstanta, maka nanti sigma I dari 1 sampai N K kali XI itu kita bisa keluarkan konstantanya ke depan.
karena dia tidak memuat I. Jadi dia akan sama dengan K kali sigma I dari 1 sampai N XI. Kemudian kalau penjumlahan sigma I dari 1 sampai N XI plus YI itu akan sama dengan jumlahan dari XI dulu. Kita jalankan dari 1 sampai N, kemudian ditambahkan dengan jumlahan dari YI yang kita jumlahkan dari 1 sampai N. Itu aturannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, di ringkasan numerik atau statistik itu data bisa kita bedakan menjadi dua, data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal itu seperti data mentah kita, itu termasuk data tunggal. Itu dinotasikan, kita tahu bahwa X1, X2, sampai Xn. Dengan N itu banyaknya data. Nah, kalau data berkelompok, itu biasanya kita nyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, dengan K itu banyaknya kelas, maka nanti notasinya per kelasnya itu adalah X1, X2, sampai Xk. Jadi ini X1, X2, sampai Xk itu artinya adalah kelas pertama, kelas interval pertama, kelas interval kedua, dan kelas interval ke K. Nah, dari kelas interval itu dia punya masing-masing besaran frekuensinya. Jadi untuk kelas interval pertama itu frekuensinya F1, kelas interval kedua frekuensinya F2, sampai kelas interval ke K itu Fk. Nah, nanti jumlahan dari F1 tambah F2 sampai Fk itu harus sama dengan N. Dengan N tadi adalah banyaknya data. Nah, sekarang untuk mean arithmetic itu rumusnya ada dua. Yang pertama itu untuk data tunggal, itu X bar-nya hanya jumlahan dari kita jumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi rumusnya adalah 1/n sigma I dari 1 sampai N XI. Jadi kalau untuk data mentah tadi, yang data penghasilan, untuk rata-ratanya, itu adalah kita jumlahkan semua data yang di sini, kita jumlahkan ini tambah ini dan seterusnya tiap-tiap komponennya, kemudian kita bagi dengan 40, kita dapatkan rata-ratanya. Nah, namun kalau untuk rata-rata distribusi tabel distribusi frekuensi di sini, itu yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian cari titik tengah interval kelasnya, titik tengah kelasnya. Kemudian kalian kalikan, kita notasikan sebagai XI star, kemudian kalikan dengan frekuensinya, ini nanti berapa, kemudian kalian jumlahkan, jumlah berapa, nanti X bar-nya itu adalah sigma I dari 1 sampai N, FI XI star dibagi dengan banyaknya datanya. Nah, rumusnya seperti di sini. Ini. Oke, ini bukan K ya, maaf ini ada typo, ini harusnya N. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya, karena ini masih rumus. Nah, kalau di sini itu kan kita anggap bobotnya dari tiap-tiap kelas interval itu sama. Namun kadang kita mau mencari min terbobot. Min terbobot itu apa? Itu artinya setiap komponen itu punya bobot masing-masing. Contohnya apa? Kalau pada penghitungan nilai akhir kalian. Nilai akhir itu kan kemarin penilaian itu kan ada 3 komponen, yaitu tugas atau kuis, kemudian mid dan UAS. Nah, di situ kan saya beri bobot. Untuk tugas atau kuis rata-ratanya 30%. 20% saya ambil untuk rata-ratanya. Kemudian yang mid itu 35% dan UAS itu 35%. Jadi nanti total nilai kalian, total nilai akhir itu adalah 20% dikali, atau 20% saya ambil. Sebentar. Kemarin itu berapa sih? 30, 35, 35 ya?
0,3 dikali rata-rata tugas atau kuis. Jadi nanti ada berapa banyak tugas kuis, saya rata-rata, saya kalikan 0,3 ditambah dengan 35% dikali dengan nilai MID kalian, nanti ditambah dengan 0,35 dikali dengan UAS kalian. Nah, ini proporsi dibagi dengan jumlah bobotnya. Jumlah bobotnya kan 1. Nah, itu nanti saya dapatkan rata-rata total nilai akhir kalian. Nah, itu untuk yang min terbobot. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi bobot di sini dia harus positif ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau belum saya lanjutkan. Saya hanya mengulang yang kalian sudah dapatkan. Nah, untuk median itu adalah nilai tengah, tapi syaratnya itu datanya sudah harus terurut. Kita sudah harus urutkan. Nah, nanti kalau untuk data tunggal, tinggal kita urutkan data tersebut, kemudian banyaknya data kita bagi 2. Berarti data yang terletak di N/2 itu sebagai mediannya. Nah, untuk data berkelompok ini rumusnya, yaitu kita cari limit bawah kelas mediannya. Kita tentukan dulu N/2-nya. Itu kan letak dari data mediannya. Nah, kemudian kita cari dulu frekuensi kumulatif di tiap-tiap kelas interval. Nanti data N/2 itu terletak di kelas interval yang mana. Nah, LMAD itu limit bawah kelas interval tersebut. Kemudian ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang interval. Itu untuk median. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Rumusnya ini. Jadi nanti limit bawah kelas modusnya. Jadi ini limit bawah kelas modus itu dilihat dari frekuensi yang paling banyak. Terbesarnya. Itu menjadi kelas modus. Kemudian A-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B-nya nanti frekuensi kelas modus dengan kelas selanjutnya. Jadi rumusnya seperti itu. Itu untuk modus. Kemudian untuk kuartil, itu artinya apa? Data yang sudah kita urutkan, kita bagi 4 sama besar. Jadi nanti kita punya data, misalnya jangkauannya seperti ini, kita bagi dia 4 sama besar. Jadi nanti ini adalah Q1, di sini Q2 itu sama dengan median, dan di sini Q3. Nah, rumusnya seperti di sini, sama seperti kelas median. Oke. Nah, di sini ada contoh, di sini tabel distribusi frekuensi penghasilan per hari dari 84 keluarga. Kita sudah dapatkan, ini ada kelas intervalnya, kelas-kelasnya, kemudian ini frekuensinya. Nah, sekarang pertanyaannya, hitung nilai min, median, modus, kuartil 1 dan 3. Oke. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Monggo, silahkan dikerjakan dulu. Hitung nilai median, min, median, modus, kuartil 1 dan 3.
Rata-ratanya berapa? Sudah ada yang memperoleh? Saya sudah, Ibu. Berapa? 55,71. Bukan, Ibu. 55,71 atau 55,21 ya? 5521 itu. 55,21 kan? Iya. Kan ini kita jumlahkan, nanti hasilnya sepertinya 4638 ya. X bar itu 4638 dibagi dengan 84. 4638 dibagi dengan 84. Ya, 55,21. Dicek ya yang 71 tadi. Oke, ini untuk rata-ratanya. Nah, untuk mediannya, berarti kan kita lihat dulu, median itu data ke berapa? Data ke N per 2, atau 84 per 2. Berarti dia data ke 42. Nah, jadi di sini kita lihat dari frekuensi kumulatif data ke 42 itu terletak di mana? Data ke 42 kan terletak di sini. Jadi ini merupakan kelas median. Jadi nanti mediannya itu adalah limit bawah kelas mediannya itu 49,5 ditambah N per 2, 42 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 32 dibagi frekuensi kelas mediannya 21 dikalikan dengan panjang interval kelasnya 10. Jadi nanti kalau tidak salah hasilnya adalah berapa? 45,88. 45? 45,88. Limit bawahnya 49,5 loh, Mbak. Berarti pasti nilainya di atas itu. Lima 54,26. 54,26. Iya. Kok saya hasilnya 53,57 ya? 54,26, Bu. 10 dibagi 21 dikali 10. Ditambah 49,5. Ya, 54,26. Benar. Nah, itu untuk mediannya. Nah, kelas modus itu kita lihat kelas modus itu kelas yang mempunyai frekuensi paling besar. Frekuensi paling besar kan berarti di sini ya, 21. Berarti di sini juga kelas modus. Jadi nanti kelas modusnya itu adalah limit bawah kelas modus 49,5 ditambah dengan selisih dari frekuensi kumulatif atau frekuensi biasa? Frekuensi biasa ya. Kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 21 kurangi 16 itu 5. 5 ditambah 21 dikurangi 14 itu 7, dikali dengan 10. Jadi ini 49,5 ditambah 5 per 12 dikali 10. Hasilnya berapa? 53,67. Berapa, Mbak? 53,67. Nah, ini. Nah, kalau K1, berarti itu kita bagi 4 dulu. Data kuartil pertama itu terletak di N per 4. Artinya apa? 84 dibagi 4 itu 21. Nah, kita lihat data ke-21 itu terletak di mana? Data ke-21 itu kan terletak di sini. Jadi di sini ini kelas kuartil pertama. Nah, ini kelas median dan modusnya. Kemudian kelas kuartil ketiga itu kan terletak di 3N per 4. Jadi nanti 63. Data ke-63 terletak di mana? Dia terletak di sini. Ini merupakan kelas Q3. Nah, tinggal kalian masukkan saja nanti Q1-nya, berarti kuartil pertama itu adalah limit bawah kelas kuartilnya, itu 39,5. Ditambah N per 4, 21, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, 16.
dibagi frekuensinya, itu 16, dikalikan dengan 10. Nah, itu berapa? Nanti Q3-nya sama rumusnya. Berarti di sini 59,5 ditambah 63 kurangi 53 dibagi dengan 14 dikali 10. Nah, oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Untuk penghitungan min, median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, modus. Izin bertanya. Ya. Itu panjang kelasnya kok 10 ya? Saya ngitungnya 11 soalnya. Oke, panjang kelas itu kan selisih antara batas bawah 2 kelas berurutan, ya kan? Atau selisih antara batas atas kelas berurutan. Berarti panjang kelas itu kan terletak antara panjangnya adalah 49,5 dikurangi 39,5 itu 10. Kemudian 59,5 dikurangi 49,5 kan juga 10. Jadi dia panjang kelasnya 10. Sama izin bertanya lagi, Bu. Seingat saya pas dulu SMA itu batas bawah, kalau batas bawah itu nilai yang tertera dikurangi setengah, terus kalau yang batas atas tuh nilai yang tertera paling tinggi ditambah setengah, seperti itu, Bu. Itu kalau syaratnya apa? Kenapa sih kalian membuat dia ditambah setengah dikurangi setengah? Bilangan bulat. Hah? Bilangan bulat? Bukan. Ini sebenarnya interval kelasnya kan bukan di sini. Interval kelasnya dia adalah kalau ini kan sudah saya tambahkan setengah kurangkan setengah ya. Jadi dia awalnya itu kelasnya adalah kelas 20 sampai 29. 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, terakhir 100 sampai 109. Sebenarnya ini kelasnya ini. Yang di sini itu sudah saya kurang setengah, saya tambahkan setengah. Jadi sudah dalam bentuk limit bawah, limit atasnya. Nah, kita lihat kenapa kita harus mengurangkan setengah dan menambahkan setengah. Kalau tabel distribusi frekuensi, itu artinya apa sih? Dia datanya harus apa? Continue atau discrete? Continue. Datanya harus apa? Continue. Continue kan? Nah, kalau kalian punya kelas interval seperti ini continue apa discrete? Discrete. Discrete kan? Karena di sini antara 29 sampai 30 itu tidak termasuk. Kalian mau masuk, misalnya saya punya data 29,5, itu berada di mana? Interval pertama apa interval kedua? Tidak di keduanya. Tidak di keduanya. Nah, kenapa kita tambahkan setengah, kurangkan setengah, itu karena dia kan satuan jaraknya, satu satuan, kemudian kita ambil tengah-tengahnya. Jadi di sini nanti dikurangkan setengah yang batas bawahnya, kemudian batas atasnya ditambahkan setengah. Jadi nanti kelas intervalnya menjadi 19,5 sampai 29,5. Ini 29,5 sampai 39,5. 39,5 sampai 49,5 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kan sudah datanya sudah continue karena tidak ada lompatan. Kalau di sini kan dari 29 ke 30 ada lompatan. Nah, kalau di sini dia sudah continue. Jadi harus hati-hati ya, dilihat lagi tabel distribusi frekuensinya. Apakah tabelnya itu sudah dalam bentuk data continue atau belum. Nah, kalau ini kan sudah dalam bentuk data continue, jadi tidak perlu ditambah lagi setengah atau dikurangkan setengah. Penambahan dan pengurangan setengah itu kalau datanya masih dalam bentuk data discrete, jadi ada lompatannya. Jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih. Ya.
Ada pertanyaan lainnya? Permisi Bu, boleh di-scroll ke bawah tempat tadi ada kuartil 1 dan 3? Ya. Oh ya. Terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Untuk penghitungan. Sepertinya sudah jelas ya, karena kalian sudah pernah mendapatkannya juga pada waktu pembahasan statistika di SMA. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai representasi data yang lain yang dinamakan sebagai box plot. Jadi ini box plot itu adalah ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis. Nah, di sini dia bisa menggambarkan bentuk distribusi datanya. Nah, nanti di dalam box plot itu terdapat 5 ukuran yang bisa kita baca. Yang pertama itu adalah nilai minimumnya atau nilai terkecil dari datanya itu berapa. Kemudian nilai Q1, Q2, Q3, nilai maksimum. Selain itu juga kita bisa melihat ada tidaknya outlier atau nilai ekstrim dari data yang kita punya. Nah, bagaimana cara kita menggambar grafik box plot itu seperti ini. Jadi garis yang di sini itu harus bersesuaian dengan data minimumnya, data terkecilnya berapa. Nah, kemudian kita akan gambarkan sebuah persegi panjang dengan tepi bawahnya di sini itu nilai kuartil pertamanya. Kemudian garis di tengah ini itu adalah nilai mediannya. Nah, yang terakhir yang di paling kanan ini adalah nilai kuartil ketiga. Nah, kemudian ini kita sambung sampai kita punya di sini adalah yang terakhir paling kanan sendiri itu adalah data terbesarnya. Jadi ini adalah data terkecil. Ini nilai Q1-nya, ini nilai mediannya atau Q2, yang di sini nilai Q3-nya, kuartil ketiga, yang di sini adalah data terbesarnya. Jadi ini kalau biasanya box plot itu bentuknya seperti di sini. Jadi X itu nanti menyatakan misalnya kalian punya beberapa data. Nah, X itu menyatakan nanti data apa yang kalian akan gambarkan, Y-nya itu nilainya. Jadi gambarnya biasanya dalam bentuk horizontal, vertikal. Jadi begini. Jadi miring ya. Nah, ini nanti data terkecilnya, kemudian ini kuartil pertamanya, dan kita bentuk kotak, yang tengah itu nanti mediannya, di sini kuartil ketiga, kemudian kita sambung ke data terbesar. Ini median. Jadi bentuknya sebenarnya kalau kita gambarkan itu dia dalam vertikal, bukan horizontal seperti ini. Oke, ada pertanyaan tentang box plot? Izin bertanya, Bu. Itu ya. Nanti fungsinya itu untuk apa ya, Bu? Box plot itu kalau kita mau menggambarkan ukuran lokasi tadi. Jadi kalau di ukuran lokasi kan kita juga bisa gambarkan, kita bisa baca dari box plot itu. Kita gambarkan secara grafik. Nah, untuk ukuran lokasi kan tadi min, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, kemudian nanti data terbesar, data terkecilnya. Jadi tidak perlu kita tuliskan, tapi kita bisa gambarkan dalam suatu grafiknya. Grafiknya itu dinamakan box plot. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lainnya?
Oke, nanti kita lihat contohnya. Tapi sebelumnya kita mau lihat bentuk-bentuk distribusinya. Toh, tinggal 2 menit saya perlihatkan saja untuk yang box plot. Jadi misalnya di sini itu kita punya sampel data dari 40 mahasiswi, sampel beratnya dia seperti ini. Tapi ini berat dalam pound ya. Nah, nanti kalau kita gambarkan box plotnya, dia akan kita peroleh gambar seperti ini. Jadi nanti di sini kalian bisa mengira-kira, oh ternyata nilai mediannya itu sekitar 135. Karena dia berada di tengah kan. Kemudian nilai kuartil pertamanya 130, kuartil ketiganya 140. Kemudian data terkecilnya ini 112 kemungkinan. Kemudian di sini ada 100, data terbesarnya adalah hampir dekat, misalnya 158. Nah, itu untuk tampilan box plotnya. Jadi di sini kita bisa lihat, walaupun kalian belum belum menghitung nilai min, median, kuartil 1, kuartil 3, bukan min, median, kuartil 1, kuartil 3, dari sini itu kita bisa melihatnya nanti nilai Q1 itu ada di sini, ini nilai mediannya, dan ini nilai Q3-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum, saya kasih PR saja. PR dari contoh 3 contoh ini, nanti contoh 1, contoh 2, contoh 3, kalian tentukan min, median, modus, kuartil pertama, dan kuartil ketiganya. Kalian tentukan dulu. Nah, kalian bisa buat dia sebagai tabel distribusi frekuensi, ataupun kalian bisa anggap sebagai data tunggal, terserah kalian. Yang penting kalian tentukan min, median, modus, kuartil 1, dan kuartil 3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, deadline-nya itu adalah Senin, hari Rabu, minggu depan. Tanggal berapa? 23 Februari, jam 11.15. Jadi sebelum kita kuliah. Nanti saya buatkan linknya di Elok. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti ini nggak usah disajikan dalam tabel ataupun grafik, nggak apa-apa kan ya? Yang penting dihitung aja. Ya, dihitung aja min, median, modus, kuartil 1, dan kuartil 3. Atau kalau 40, kalau ini kan banyaknya data nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau mau dianggap sebagai data tunggal juga tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak sebelum saya akhiri? Bentuk filenya apa? PDF. Kumpulkan PDF-nya saja. Format penamaannya, Bu? Bebas. Yang penting dikumpulkan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti yang belum presensi bisa menuliskan nama di kolom chat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Izin live ya, Bu. Ya.